Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membuat suatu video YouTube yang akan membahas tentang isu geopolitik yang sedang hangat pada kali ini, yaitu tentang perang yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Seperti yang telah kita ketahui bahwa kematian Ayatullah Ali Khomeini dalam serangan yang diklaim melibatkan Donald Trump dan Israel bukan sekedar peristiwa politik. Jika benar dan berujung perang terbuka, dampaknya bukan hanya secara regional tetapi secara global. Nah, mari kita bedah pada video kali ini secara realistis tentang perang yang terjadi ini antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Nah, yang pertama, ini bukan hanya perang dua negara saja, dan seperti yang telah kita ketahui bahwa Iran ini bukan negara yang biasa-biasa saja. Iran memiliki jaringan proksi bersenjata di berbagai wilayah, diantaranya seperti Hizbullah di Lebanon, lalu ada milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman, dan juga jaringan yang ada di Suriah. Nah, artinya jika Iran ini menyerang, medan perang itu tidak hanya di Iran saja. Timur Tengah keseluruhan itu bisa menyala secara serentak. Nah, di sini Israel hampir pasti akan menyerang balik secara masif. Dan jika Amerika Serikat terlibat langsung, maka ini akan berubah menjadi konflik militer dalam skala yang sangat besar. Nah, lalu yang kedua tentang masalah ketimpangan kekuatan militer. Nah, secara teknologi dan anggaran militer, Amerika Serikat itu jauh lebih unggul dalam militer di udara, laut, dan juga cyber. Nah, lalu Israel itu juga memiliki sistem pertahanan udara canggih seperti Iron Dome. Nah, lalu Iran ini unggul dalam rudal balistik dan perang asimetris. Nah, ini Iran itu jika secara kekuatan militer, Iran sulit menang dalam perang konvensional secara terbuka. Tetapi Iran ini bisa membuat perang menjadi panjang, mahal, dan berdarah melalui perang gerilya regional dan gangguan jalur minyak. Nah, lalu yang ketiga, perang ini bisa menimbulkan dampak ekonomi global yang dampaknya itu sangat brutal. Nah, seperti yang telah kita ketahui, Selat Hormuz itu adalah jalur vital minyak dunia. Jika Iran menutup atau mengganggu jalur itu, maka akibatnya harga minyak itu akan melonjak secara tajam. Terjadi inflasi global yang sangat meningkat, pasar saham yang jatuh, dan juga terjadi energi krisis energi yang meluas di dunia. Nah, negara seperti Indonesia pun juga nantinya akan berdampak melalui kenaikan BBM dan juga harga pangan. Nah, perang ini nantinya bukan hanya sekedar masalah rudal, tetapi juga soal ekonomi yang ada di dunia ini. Nah, apakah bisa terjadi risiko perang nuklir? Nah, di sini Israel itu diyakini memiliki senjata nuklir. Meski Israel itu
tidak pernah mengakuinya secara resmi. Nah, lalu selama ini kan Iran itu dituduh sebagai negara yang mengembangkan program nuklir. Nah, jika konflik ini meluas dan eskalasi itu tak terkendali, resiko penggunaan senjata non-konvensional itu akan meningkat. Dunia akan masuk fase ketegangan seperti yang terjadi pada era Perang Dingin, bahkan itu lebih berbahaya daripada era Perang Dingin. Nah, lalu mengenai politik dalam negeri Iran. Nah, kematian pemimpin tertinggi Iran ini bisa memicu dua hal, yaitu yang pertama, konsolidasi kekuasaan oleh Korps Garda Revolusi atau IRGC. Yang kedua, bisa terjadi konflik elit internal yang ada di Iran ini. Nah, jika IRGC mengambil kontrol penuh, Iran itu bisa menjadi lebih militeristik dan lebih agresif. Nah, jika terjadi perebutan kekuasaan, Iran itu bisa masuk ke fase instabilitas internal. Nah, itu yang bisa terjadi dalam politik dalam negeri yang ada di Iran ketika perang ini terjadi. Nah, lalu apakah Amerika Serikat itu siap perang besar? Nah, Amerika Serikat itu masih memiliki beban geopolitik, baik itu di Ukraina, Asia Timur, yaitu Tiongkok, Taiwan, dan masalah stabilitas NATO. Nah, perang besar dengan Iran akan membuka front baru yang mahal secara politik dan secara finansial. Nah, secara realistis, Amerika Serikat cenderung menghindari perang darat langsung dan memilih serangan terbatas serta sanksi. Nah, lalu bagaimana dengan posisi Israel? Nah, di sini Israel berada di posisi paling rawan. Nah, jika perang terbuka, maka apa yang terjadi? Nah, Israel ini bisa diserang dari utara, yaitu melalui Lebanon. Dan kemudian dari selatan bisa diserang juga melalui Gaza atau Yaman. Nah, lalu dari jarak jauh, yaitu rudal yang dimiliki oleh Iran. Nah, Iron Dome milik Israel itu efektif, tapi tidak dirancang untuk perang berkepanjangan dengan ribuan rudal per hari. Nah, itulah posisi dari Israel. Justru di sini posisi yang paling membahayakan adalah posisi Israel sendiri. Nah, lalu skenario apa yang paling mungkin terjadi nantinya? Nah, yang paling realistis itu bukan perang secara terbuka total konvensional, melainkan serangan balasan terbatas. Lalu serangan cyber itu pasti, apalagi sekarang teknologi cyber itu sudah sangat canggih sekali. Lalu perang proksi dan eskalasi secara terkontrol. Nah, karena jika memaksakan akan terjadi perang total, maka akan terlalu mahal bagi semua pihak yang berkonflik ini, baik itu Amerika Serikat, Iran maupun Israel. Nah, lalu jika perang besar ini benar-benar terjadi, maka apa yang terjadi? Bisa saja Timur Tengah ini bisa hancur. Nah, ini yang paling berbahaya, harga minyak melonjak. Lalu ekonomi dunia itu kembali tergoncang dan resiko konflik global itu bisa meningkat. Nah, namun secara rasional perang total Iran melawan Amerika dan Israel ini adalah opsi yang paling berbahaya dan sangat mahal. Biasanya negara-negara besar ini akan bermain di batas eskalasi, bukan langsung masuk perang terbuka.
Nah, itulah tadi teman-teman apa yang terjadi ketika nantinya efek dari kematian dan gugur atau gugurnya Ayatullah Ali Khomeini ini akan berdampak lanjutan. Nah, kita nanti lihat bagaimana kelanjutan yang terjadi. Apakah akan terjadi perang antara Iran, Amerika, dan juga Israel, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain kita tidak tahu. Dan tadi saya hanya melakukan analisis apa yang saya ketahui mengenai berita-berita yang saya buat pada video pada kali ini. Nah, mungkin begitu saja. Mungkin ada pendapat dari teman-teman semua, bisa komentar di kolom komentar video YouTube saya nantinya, di akun YouTube saya nantinya. Mari kita berdiskusi, dan jangan lupa untuk like, subscribe jika video ini menarik buat teman-teman. Nah, oke, mungkin begitu saja informasi dari saya. Video pada kali ini saya pamit dulu. Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.